kelompok 4 akan menunjukkan video wawancara bagaimana sistem pendidikan. Oleh karena itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Nama saya Christian Girsang. Nama saya Abigail Dandina. Nama saya Melati Rumorbo. Nama saya Esra Sinaga. Oke guys, saksikan videonya and stay tune in our video. Bye! Pendidikan adalah salah satu proses pembelajaran dan pengembangan potensi diri secara sadar. Jadi, pendidikan itu butuh sistem yang jelas, di mana sistem pendidikan di Indonesia masih perlu dibenahi. Merujuk pada sistem pendidikan yang telah berjalan di Indonesia, ada beberapa sistem pendidikan yang dapat diadopsi dari beberapa negara. Apakah itu sangat berpengaruh untuk diterapkan di Indonesia? Simak video ini untuk informasi lebih lanjut terkait sistem pendidikan di Indonesia. Oke, halo teman-teman. Nah, di video kami ini kami akan membahas bagaimana sistem pendidikan di Indonesia. Seperti yang kita tahu, salah satu kemajuan negara itu bukan hanya dilihat dari sumber daya manusianya, tetapi bagaimana kemajuan pendidikan di negara tersebut. Nah, jadi teman-teman, di sini kami akan bertanya ke beberapa mahasiswa ataupun teman-teman kita semua, bagaimana pendapat mereka dengan sistem pendidikan yang sudah ada di Indonesia dan bagaimana untuk memajukan sistem pendidikan di Indonesia. Jadi jangan lupa saksikan video kami. Bye! Nah, teman-teman, di dunia ada 4 sistem pendidikan yang unggul. Yang pertama ada Finlandia, yang kedua ada Jepang, yang ketiga ada Amerika, dan yang terakhir ada Singapura. Nah, dalam video ini kami akan membahas bagaimana jika sistem pendidikan keempat tersebut diterapkan di Indonesia, bagaimana tantangannya, dan apa pula solusinya. Begitulah teman-teman, dan simaklah video kami. Terima kasih. Oke, selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok sistem pendidikan akan mewawancarai dengan teman kita dengan nama Fame Malau dari Prodi Bahasa Indonesia. Oke, seperti kita tahu, sistem pendidikan yang unggul di dunia itu ada 4. Dari negara Finlandia, Jepang, Amerika, dan Singapura. Nah, pertanyaan kami untuk kakak. Menurut kakak, dari keempat sistem pendidikan unggul tersebut, yang mana yang cocok diterapkan di Indonesia? Jepang sih menurut saya, karena di Jepang ini menanamkan sistem pendidikannya yang disiplin, bertanggung jawab, dan mandiri sejak dini. Jadi menurut saya sistem pendidikan di Jepang udah bisa lah diubah seperti yang ada di sistem pendidikan di Indonesia. Oke, cukup menarik ya teman-teman. Oke kak, nah sekarang kami mau bertanya ini, pertanyaan kedua. Jika sistem pendidikan Jepang itu diterapkan di Indonesia, apa saja tantangan terbesarnya? Oh, menurut saya sih tantangannya di masalah budaya ya, karena di budaya di Indonesia sangat banyak dan bakalan sulit untuk diterapkan di bagian di Jepang. Nah, tadi kita kan sudah masuk ke tantangan terbesar tuh. Nah, sekarang pertanyaan kami, jikalah tantangan sistem pendidikan itu diterapkan di Indonesia, apa hal yang perlu diperbaiki atau disesuaikan menurut kakak? Pertama itu teknologi ya, yang kedua itu guru lah ya, karena kan di Indonesia ini guru kita kan gimana ya, bukan tidak dibilang sejahtera, tapi memang tidak sejahtera guru yang ada di Indonesia. Begitu juga dengan kurikulumnya, menurut saya itu sih. Oke, dari semua penjelasan kakak cukup bagus sejauh ini. Nah, sekarang saya akan bertanya, jika kelak kakak akan menjadi seorang menteri pendidikan, apa solusi dan hal apa saja yang kakak prioritaskan untuk sistem pendidikan di Indonesia ini? Yang pertama sih jelas sih guru. Yang kedua itu kurikulum, karena pentingnya kurikulum untuk perkembangan zaman itu perlu ya teman-teman. Yang ketiga itu mungkin saya tambahi di bagian teknologi. Yang selanjutnya itu disiplin tentang peserta didik sih dan kemandirian. Cuman itu aja sih. Baiklah kak, terima kasih atas penjelasannya. Saya harap teman-teman dapat mengerti dari penjelasan kakak tersebut, karena penjelasannya cukup jelas dan clear. Terima kasih. Baiklah teman-teman, kembali lagi bersama kami di narasumber yang kedua. Nah, sekarang ini sebelumnya kami memperkenalkan diri dulu. Nama saya Melati Rumorbo dan dengan kakak ini Nama saya Sarni Malau. dari prodi apa kak? Dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Oke, jadi teman-teman di sini kami akan bertanya dari kakak ini. Yang pertama, kak, di berbagai pendidikan di dunia ada 4 sistem pendidikan yang sangat unggul ada 4 negara, yaitu yang pertama ada Amerika, ada Finlandia, ada Jepang, dan Singapura. Nah, menurut kakak, yang mana sih sistem pendidikan yang paling cocok di antara kemajuan sistem di 4 negara itu yang cocok kita terapkan di negara kita itu, yaitu negara Indonesia? Kalau menurut saya dari empat
negara tadi. Saya memilih lebih ke Finlandia karena Finlandia itu pendidikannya itu lebih mengarah ke kreativitas, kemampuan berpikir kritis dan kesejahteraan. Sehingga proses belajar siswa itu tidak terpaksa. Oke, dari kakak kan pilih Finlandia nih. Jadi menurut kakak apa sih tantangan terbesarnya sehingga itu diterapkan di Indonesia itu apa sebenarnya menjadi tantangannya? Tantangan yang jika Finlandia itu diterapkan di pendidikan Indonesia, tantangannya menurutku itu mengubah pola pikir masyarakat. Kenapa? Karena masyarakat itu lebih memilih anaknya untuk menuntut juara satu daripada ke etika gitu. Kebanyakan orang tua di Indonesia tuh lebih mementingkan hasilnya. Iya, ya, menuntut. benar-benar. Kebanyakan seperti itu. Nah, jadi kan Kak, di bagian mana yang perlu disesuaikan di sistem pendidikan Indonesia yang mengingat berbagai dasar dan tradisi di tiap negara? Karena kan Kak, di Indonesia juga banyak budayanya. Nah, tentu di negara Finlandia juga punya tradisi tertentu untuk pendidikan itu. Gimana? Sistem penilaian perlu disesuaikan itu tidak perlu berfokus pada nilai akademik, tetapi juga memperhatikan karakter siswa dan juga keterampilan dan kreativitas siswa. Oh begitu, terima kasih Kak buat jawabannya. Nah, kalau nih seandainya kakak dikasih jadi kesempatan seorang menteri, nah berdasarkan sistem pendidikan itu, bagaimana sih kebijakan kakak untuk menerapkan sistem pendidikan seperti yang di Finlandia itu sama seperti di Indonesia? Jika saya menjadi Menteri Pendidikan, saya akan memprioritaskan itu 3 hal, yaitu yang pertama mengurangi beban administrasi guru, yang kedua memeratakan kualitas pendidikan di Indonesia, tidak membanding-bandingkan yang miskin dan yang kaya. Nah, yang ketiga itu meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik. Oke, terima kasih ya Kak jawabannya. Mungkin sekarang di Indonesia banyak orang yang terdiskriminasi, melihat latar belakangnya, tapi semoga apa yang menjadi rencana kebijakan kakak bisa terjadi di Indonesia. Terima kasih ya Kak. Ya Kak, sama-sama. Bye. Oke, baiklah teman-teman, saat ini kita bersama Saya Rahel Abigail Lumbantoruan. dari Prodi. Saya dari Prodi PGSD. Oke, baiklah teman-teman. Pada kesempatan ini kita akan mewawancarai Kak Rahel bagaimana terkait sistem pendidikan di Indonesia. Oke Kak, pertanyaan pertama. Jadi di dunia itu ada 4 sistem pendidikan yang unggul. Ada Finlandia, Amerika, Singapura, dan Jepang. Oke Kak, menurut Kakak sistem pendidikan yang mana dari 4 yang unggul tersebut yang dapat diterapkan di Indonesia? Wah, pertanyaan yang sangat bagus dan sangat menggugah hati ya. Jadi yang saya pilih adalah mungkin sistem pendidikan di Singapura. Kenapa sistem pendidikan di Singapura? Karena menurut saya sistem pendidikan di Singapura itu sangat bagus. Ya, yang dimana Singapura sangat mempergunakan teknologi dengan sebijak-bijaknya karena mereka itu sangat identik dengan teknologi yang semakin pesat dan semakin baik. Nah, justru dengan itu mereka dapat menghadirkan dan menciptakan lulusan-lulusan terbaik, baik itu dari sekolah, universitas, dan masih banyak lagi. Jadi kalau dibilang lulusan dari Singapura, pasti orang kenal dengan lulusan terbaiknya dan sistem pendidikannya yang sangat baik dan luar biasa. Oke, jadi begitu luas ya Kak jawabannya. Jadi sistem pendidikan di Singapura itu teman-teman sesuai dengan jawaban Kak Rahel adalah mengedepankan teknologi untuk proses pendidikan. Nah Kak, jika itu diterapkan di Indonesia tadi seperti dibilang yang sudah dijawab Kakak, apa sih tantangan terbesar jika jika sistem pendidikan di Singapura itu diterapkan di Indonesia? Baik, untuk menjadi tantangannya kita lihat sendiri saja sebagai kita warga negara Indonesia, kita lihat bagaimana sistem pendidikan di Indonesia, bagaimana teknologinya, bagaimana sistem pendidikannya. Teknologi masih kurang di Indonesia dan jejaringan juga masih kurang di Indonesia. Jadi untuk itu yang menjadi tantangannya adalah kurangnya fasilitas. Yang pertama itu kurangnya fasilitas atau sarana prasarana yang ada di Indonesia atau di sekolah-sekolah di Indonesia. Selain daripada itu, tantangan yang kedua adalah kurangnya kemampuan ataupun pengetahuan ataupun kemampuan guru dalam mendidik ataupun mengajar di sekolah-sekolah karena mereka banyak yang gaptek atau gagap teknologi, terlebih kepada guru-guru yang sudah tua begitu. Jadi mereka itu banyak yang kurang mengerti ataupun kurang paham tentang teknologi. Jadi itu menjadi tantangan
salah satu tantangan atau tantangan utama bahkan terbesar yang dialami oleh Indonesia. Mengapa sistem pendidikan di Indonesia tidak sebaik di Singapura? Oke, jawaban yang sangat luas sekali Kak. Berarti banyak hal-hal yang perlu dibenahi dan menjadi tantangan jika kita menerapkan sistem pendidikan yang ada di Singapura ke Indonesia. Jadi Kak, gini, jika kakak nanti di masa depan berkesempatan menjadi Menteri Pendidikan di Indonesia, apa yang perlu kakak prioritaskan untuk mensukseskan sistem pendidikan di Indonesia? Atau mungkin ada hal-hal yang perlu diperbaharui untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di Indonesia? Wah, pertanyaan untuk masa depan ya. Nah, jadi jika saya menjadi terpilih ataupun kalau saya itu jadi Menteri Pendidikan, mungkin yang pertama kali saya lakukan adalah memperbaiki fasilitas prasarana dan memenuhi fasilitas atau prasarana di setiap sekolah, menyamaratakan semua fasilitas dan mengkoneksikan semuanya melalui teknologi yang ada. Yang kedua adalah memfasilitasi guru ataupun memberikan pelatihan kepada guru supaya setiap guru-guru yang mendidik anak-anak di Indonesia bisa mendidik dengan baik dan benar tanpa adanya kekurangan-kekurangan yang ada di ya seperti yang kita lihat di Indonesia begitu. Dan yang selanjutnya adalah memperbaiki teknologi di Indonesia, karena kita bisa melihat ketertinggalan Indonesia dengan negara-negara yang baik pendidikannya, kita bisa memperhatikan dari teknologinya juga begitu. Oke, jadi teman-teman, banyak sekali hal-hal yang perlu dibenahi dan ada beberapa poin-poin penting tadi sudah disebutkan oleh Kak Rahel jika kakak menjadi menteri di Indonesia di masa depan. Oke, baiklah teman-teman, demikian wawancara pada pagi hari ini. Semoga kedepannya sistem pendidikan di Indonesia lebih berkualitas dan bermutu. Terima kasih Kak Rahel atas waktu dan kesempatannya. Sama-sama. Baiklah teman-teman, perkenalkan nama saya Esra Sinaga dan hari ini saya akan mewawancarai salah satu mahasiswa yang di sini tentang sistem pendidikan di Indonesia. Boleh perkenalkan namanya siapa Kak? Nama saya Tessa Shombing, Kakak dari Prodi? Prodi PGSD. Saya ingin bertanya Kak, kan ini ada 4 negara dengan sistem pendidikan yang unggul seperti Singapura, Finlandia, Jepang, dan Amerika. Jadi menurut kakak, sistem pendidikan yang mana yang paling cocok jika diterapkan di Indonesia? Menurut saya sistem pendidikan dari Amerika Serikat. Karena sistem pendidikan yang ada di negara Amerika memberikan kebebasan kepada siswanya untuk meningkatkan kemampuan minat, bakat, dan kemampuan mereka. Oh, jadi kalau sistem Amerika itu peserta didiknya lebih bebas memilih apa yang mereka minati ya Kak? Jadi Kak, jika sistem pendidikan Amerika diterapkan di Indonesia, menurut Kakak apa tantangan terbesar yang akan dihadapi Indonesia jika sistem pendidikan Amerika tersebut ditetapkan di Indonesia, diterapkan? Tantangannya itu kesiapan gurunya, fasilitasnya, kurikulumnya juga harus disesuaikan. Jadi satu lagi Kak, jika seandainya Kakak jadi seorang Menteri Pendidikan di masa depan, apa kebijakan yang akan Anda terapkan, dan terkait juga jika Anda ingin menerapkan sistem pendidikan Amerika itu? Saya akan mempersiapkan kemampuan gurunya dulu, potensi gurunya, baru menyesuaikan kurikulum yang ada di Indonesia dengan Amerika Serikat, baru satu lagi meningkatkan teknologi. Oh, jadi mengintegrasikan pendidikan dengan teknologi ya Kak? Iya. Oke. Makasih Kak atas pertanyaannya. Baik teman-teman, sekian dari kami. Terima kasih. Baik teman-teman, setelah kami mewawancarai dari beberapa sumber yang telah kami wawancarai, dapat disimpulkan bahwa jika sistem pendidikan dari beberapa negara dengan kualitas pendidikan yang maju seperti Finlandia, Singapura, Jepang, dan Amerika diterapkan di Indonesia, akan memiliki atau menghadapi tantangan yang sangat besar seperti pengintegrasian teknologi, kurikulum pembelajaran yang tidak sesuai, kualitas dan kompetensi guru, serta kesiapan peserta didik. Sehingga sistem pendidikan di Indonesia perlu dibenahi secara bertahap dan dikembangkan
dengan mengadopsi atau mengambil inspirasi dari negara dengan kualitas pendidikan yang maju tanpa mengabaikan karakteristik, potensi yang dimiliki, serta jati diri bangsa. Sehingga sistem pendidikan di Indonesia bisa lebih maju dan lebih berkembang dan siap menghadapi kemajuan era digital di zaman sekarang dan ke depan. Terima kasih.